Ya, debat capres wingi yo kan. Si Anies ngenyek Pak Prabowo entek-entekan. Saiki gantian Cak Imin dibantai dinyek entek-entekan karo Mas Gibran. Mampus rasain juga. Prabowo itu adalah produk gagal dari turunan Orde Baru, sedangkan Gibran adalah anak haram konstitusi. Bahwa kita hari ini mau bilang Prabowo, Gibran itu adalah bentuk humor dan kelucuan di dalam ruang demokrasi kita. Nah, kenapa bentuk humor dan kelucuan? Kalau kami boleh mengutip misalnya, humor itu kan membangkitkan kegelian sehingga membuat kita tertawa karena kejenakaan yang diciptakan. Prabowo, kita tahu, kita baca sejarah, kita baca histori, Prabowo tersandung skandal penculikan beberapa aktivis yang sampai hari ini kita nggak tahu mana terang, mana benar. Juga kalau kita mengutip pembicaraan B.J. Habibie, presiden kita yang ketiga, Prabowo itu sempat tersangkut skandal upaya mau kudeta pada masa itu juga. Poin yang kedua, Gibran, betul kita akui Gibran adalah anak muda, representasi anak muda, tapi pada konteks anak muda yang seperti apa? Kenapa? Kita bilang, kalau Gibran bilang 3-4 tahun lalu dia bilang, saya mau jadi cawapres. Saya jujur mau jadi cawapres, bahkan capres sekalipun. Saya yakin teman-teman yang berdiri hari ini di sini akan dukung paling depan bahwa Gibran adalah representasi anak muda. Tetapi jalur-jalur yang ditempuh oleh Gibran dan kronik-kroniknya adalah jalur-jalur yang non-prosedural dan inkonstitusional, mencederai reformasi kita. Jadi Mas Gibran katanya profesor. Masa bahasa Inggris titik-titik aja nggak ngerti kan ya malu. Itu gelar profesor apa gelar tikar? Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya. Soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak. Itu loh, segampang itu. Oke. Masalah pangan, masalah impor 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. 2023 ada impor karena El Nino Pak. Dan ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia Pak. Kuncinya sekarang adalah bagaimana kita bisa bekerja sama melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Pupuk itu kunci. Makanya kemarin ada pabrik pupuk di Fakfak. Ini kunci untuk meningkatkan produktivitas. Lalu mekanisasi. Ini kalau tidak ada mekanisasi, produktivitasnya tidak akan meningkat. Ada combine harvester, ada RMU. Ini wajib untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi food loss atau food waste. Lalu tentu saja kita harus menggandeng anak-anak muda. Misalnya di Jabar sudah ada program petani milenial, ya kita juga harus mengedepankan smart farming. Kita pakai IoT untuk mengecek kesuburan tanah, pH tanah, keasaman tanah. Penting sekali itu Pak. Lalu kita pakai drone untuk menyemprotkan pestisida. Jadi memang yang namanya food estate, lahan pertanian itu adalah program jangka panjang Pak. Jadi tidak bisa dijudge sekali panen, 2 kali panen, 3 kali panen. Panen pertama, kedua, ketiga itu pasti tidak pernah 100%. Ini yang petani pasti paham. Baru nanti panen ke-6, ke-7, ke-8 baru akan kelihatan seperti apa hasilnya. Itu Pak.